Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Baik. Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah BU. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mudah diingat dan kita juga semangat dalam mempelajarinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai lingkungan. Mengenai apa? Lingkungan. Ya, bagus. Mengenai lingkungan. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sampah. Selain jenis-jenis sampah, kita juga akan mempelajari mengenai produk kebudayaan Indonesia yang berasal dari benda-benda yang sudah tidak terpakai. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, perhatikan slideshow yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Sampah. Ya, betul. Gambar sampah. Nah, di dalam lingkungan terdapat jenis-jenis sampah yang dapat kita pelajari. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Baik, jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk tersebut. Nah, sekarang kembali perhatikan slideshow yang ada di tampilan layar berikut. Ada berapakah jenis-jenis sampah yang terdapat pada gambar tersebut? Berapa? Ada 3 Ya, BU. bagus sekali. Ada 3 jenis sampah yang terdapat di dalam lingkungan kita. Ada sampah apa saja? Ada sampah organik, anorganik, dan jenis sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurainya. Nah, apakah kamu tahu jenis-jenis sampah organik? Contoh dari sampah organik adalah daun, ranting pohon, kulit pisang, sisa-sisa sayuran, dan lain-lain. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan sampah anorganik. Jadi, sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Contoh dari sampah anorganik ini seperti botol kaca, kaleng, plastik, bungkus makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sampah B3. Sampah apa? B3. Ya, sampah B3. Jenis sampah B3 ini diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Nah, apakah kamu tahu contoh dari sampah B3 ini? Deterjen. Ya, bagus sekali. Jadi, contoh dari sampah B3 ini seperti pengkilat kayu, pembasmi serangga, spray, batu baterai, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan meminta dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan kembali mengenai jenis-jenis sampah. Coba sekarang kamu jelaskan kembali mengenai jenis-jenis sampah berdasarkan jenisnya. Sampah terdiri dari 3 jenis yaitu sampah organik, anorganik dan B3. Bagus sekali.
Nah, sekarang kalian sudah mengetahui mengenai jenis-jenis sampah berdasarkan jenisnya, serta beberapa contoh dari jenis-jenis sampah tersebut. Nah, seperti yang saya katakan di awal, selain mempelajari mengenai jenis-jenis sampah, kita juga akan mempelajari mengenai produk kebudayaan Indonesia yang dapat dibuat dari sampah bekas atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan daur ulang. Jadi, dalam bahasa Indonesia, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Dari daur ulang ini, kita dapat membuat sesuatu atau produk kebudayaan Indonesia yang berasal dari benda-benda atau sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Perhatikan gambar yang terdapat pada slideshow berikut ini. Apakah kamu tahu gambar apa itu? Tidak tahu? Jadi, gambar tersebut adalah contoh dari produk kebudayaan Indonesia yang berasal dari tempurung kelapa. Nah, produk ini dapat digunakan sebagai tempat minum atau wadah minum yang digunakan oleh beberapa orang di Indonesia. Dan produk kebudayaan ini juga dapat dijadikan oleh-oleh atau cenderamata bagi wisata lain yang datang ke negara Indonesia. Gambar selanjutnya yaitu gambar produk kebudayaan Indonesia yang berasal dari kulit jagung. Berasal dari apa? Kulit jagung. Ya, betul sekali. Kulit jagung. Nah, kulit jagung dapat kita olah kembali atau kita daur ulang menjadi beberapa produk kebudayaan Indonesia seperti tas dan lain-lain. Nah, selain dari dua contoh yang sudah saya jelaskan tadi, apakah kamu tahu mengenai contoh lain dari produk kebudayaan Indonesia? Sampah plastik. Ya, bagus sekali. Selain dari kulit jagung, kita juga dapat menggunakan limbah plastik atau sampah plastik yang dapat kita buat menjadi beberapa produk kebudayaan Indonesia, seperti tas, lalu dompet, dan lain-lain. Nah, sebagai bahan evaluasi, saya meminta kamu untuk menyimak audio yang sudah saya siapkan dan kamu menjawab beberapa pertanyaan dari audio yang sudah kamu simak. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui jenis-jenis sampah berdasarkan jenisnya. Nah, sebagai manusia, kita harus menjaga lingkungan kita agar bersih dan terhindar dari beberapa penyakit. Nah, selain itu, sampah juga dapat kita gunakan atau kita olah kembali untuk kita buat menjadi beberapa benda-benda atau produk-produk yang dapat kita gunakan kembali, seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai produk kebudayaan Indonesia. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada pembelajar BIPA yang sudah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kalian lebih aktif lagi dalam pembelajaran BIPA ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pembelajar BIPA hari ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat kalian pelajari kembali dan selamat pagi.